Shalom adik-adik, selamat hari Minggu, selamat datang kembali beribadah pada ibadah online kita pada tanggal 6 September 2020. Nah, sekarang kita akan memulai ibadah kita, tapi terlebih dahulu kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Hati kami penuh dengan nyanyian dan syukur bagi Tuhan. Kami berterima kasih sebab Tuhan telah menjaga istirahat kami sepanjang malam ini. Pagi ini kami dapat bangun dengan kekuatan baru dan semangat. Saat ini kami juga akan memuji dan memuliakan nama Tuhan dalam ibadah sekolah minggu. Berkati ibadah ini ya Tuhan dari awal pertengahan berakhirnya nanti. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Sekarang kita tiba saatnya untuk mengangkat satu pujian Dengan lagu Hari Ini Harinya Tuhan. Nah, sekarang kita akan masuk dalam pembacaan firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita berdoa ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini kami anak-Mu akan membaca dan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Kau urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu supaya kami dapat mengerti isi dari firman-Mu. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Amin. Nah, pembacaan Alkitab kita pada minggu ini terambil dari Kitab Markus pasal 5 ayat 21 sampai 43. Kitab Markus pasal 5 ayat 21 sampai 43. Dengan perikop Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia, sedang ia berada di tepi danau. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan.
ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun, sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa padanya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya, lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan berkata, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya siapa yang menjamah aku?" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis, dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu, dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talita kum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Amin. Untuk firman Tuhan. Nah, adik-adik, sekarang untuk merespon firman Tuhan tadi, kita nyanyi lagi lagu Hati yang Gembira.
Nah, sekarang kita masuk ke dalam renungan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Leni. Shalom adik-adik. Nah, renungan kita hari ini dengan tema Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Nah, adik-adik, kakak mau nanya nih, siapa yang pernah sakit? Nah, kalau adik-adik sakit, apa yang Bapak dan Mama lakukan? Ayo. Nah, kalau misalkan kalau kaki atau tangan adik-adik luka, apa yang dilakukan Papa dan Mama kalian? Nah, atau kalau lutut adik-adik bengkak karena jatuh, apa yang akan Mama dan Papa kalian lakukan? Bagaimana kalau sakitnya yang sudah Bapak dan Mama obati tetapi tidak sembuh? Ayo, tentunya Papa dan Mama kalian akan membawa adik-adik ke dokter atau ke rumah sakit supaya kalian cepat sembuh. Nah, hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang seorang bapak yang bernama Yairus. Bapak ini mempunyai seorang anak perempuan yang sedang sakit dan sakitnya itu sudah parah, sangat parah. Nah, orang tuanya sudah berusaha mengobati sakitnya, tetapi tidak bisa sembuh juga. Bapak Yairus pernah mendengar tentang Tuhan Yesus yang biasanya menyembuhkan orang-orang. Karena itu, ia pergi untuk menemui anak perempuannya yang sedang sakit. Mendengar permintaannya, Tuhan Yesus mengutuskan untuk pergi bersama Bapak Yairus ke rumahnya untuk melihat anaknya yang tadi sedang sakit. Nah, ketika dalam perjalanan ada seorang saudara Bapak Yairus yang berlari-lari datang menemui mereka sambil terpogoh-pogoh. Dia berkata kepada Bapak Yairus, "Anakmu sudah mati, tidak usah merepotkan Tuhan Yesus." Wah, kesiannya anak perempuan itu. Kesian juga Bapak Yairus. Sudah berusaha mencari Tuhan Yesus, sudah bertemu Tuhan Yesus, padahal tinggal bentar lagi Tuhan Yesus akan menyembuhkan anaknya. Tapi Tuhan Yesus berkata, "Jangan takut, percaya saja." Ketika tiba di rumah Bapak Yairus, banyak orang sudah berkumpul dan mereka semua menangis. Tetapi Tuhan Yesus juga berkata kepada mereka, "Mengapa kamu menangis? Anak ini tidak mati, tetapi dia tidur." Mendengarnya orang-orang itu tertawa karena mereka tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Kemudian Tuhan Yesus dan beberapa muridnya bersama Bapak Yairus dan ibu masuk ke dalam kamar anak perempuan itu. Tuhan Yesus memegang tangan anak itu dan berkata, "Talita kum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Anak itu pun langsung bangun dan semua orang menjadi heran. Anak yang telah mati, yang tadi sudah mati, sekarang hidup lagi. Bapak Yairus sangat senang. Nah, bagi Tuhan tidak ada yang tak mungkin. Di saat anak perempuan itu mati dan Bapak Yairus merasa tidak ada yang bisa dilakukan lagi. Tetapi Tuhan Yesus berkata, "Jangan takut, percaya saja." Demikian juga Tuhan Yesus berkata kepada adik-adik semua, supaya jangan takut, percaya saja bahwa Tuhan Yesus ada dan akan menolong adik-adik. Yang penting adik-adik selalu meminta kepada Tuhan dan berdoa. Nah, sekian cerita dari kakak. Jangan lupa ya ayat hafalannya. Ayat hafalannya terambil dari kitab Lukas pasal 1 ayat 37 yang berbunyi, "Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Ingat ya, Lukas pasal 1 ayat 37. Wih, bagus ya firman Tuhan pada minggu ini, yaitu kita diajarkan untuk selalu percaya sama Tuhan dan jangan khawatir. Nah, oke adik-adik, selesai dengan firman Tuhan tadi, kita berdoa ya. Yuk, kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ceritamu yang sudah kami baca dan renungkan. Kiranya kami semakin rajin berdoa dan selalu percaya bahwa Tuhan selalu membantu dan mendengarkan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, untuk merespon firman Tuhan tadi, kita nyanyi lagi lagu "Aku Bahagia".
kita masuk ke dalam persembahan syukur. Tapi sebelum itu kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Selamat pagi Bapak, pada saat ini kami anak-anak-Mu akan mengumpulkan persembahan yang telah Kau berikan kepada orang tua kami. Bapak, kiranya Kau berkati persembahan ini untuk menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Berkati juga tangan-tangan kami yang memberi, biarlah Kau berkati, dan kiranya Kau juga lancarkan pekerjaan orang tua kami. Berikan mereka selalu kesehatan, kekuatan, rezeki, berkat yang datang daripada-Mu. Terima kasih Bapak, haleluya, amin. Amin. Nah, sekarang sambil mengumpulkan persembahan, kita menyanyi lagu Yesus Itulah Satu-Satunya. Oke, sekarang kita masuk ke dalam akhir ibadah kita, tapi kita berdoa ya untuk supaya ibadah kita diberkati Tuhan. Ya, kita lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus sudah menyertai dan memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga berakhirnya ini. Bapak, kiranya firman-Mu selalu ada mengingatkan kami dan ajar kami untuk selalu percaya bahwa Engkau selalu ada buat kami, dan ajar kami untuk tidak khawatir Bapak. Terima kasih, haleluya, amin. Amin. Nah, adik-adik, ibadah kita selesai. Sampai bertemu di minggu depan. Tanggal berapa, Kak Bora? Tanggal 13 September 2020 dalam ibadah online ya. Tetap jaga kesehatan, sehat selalu, dan tetap semangat untuk beribadah meskipun kita di rumah. Jangan lupa berdoa. Nah ya, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.